Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Monica Fitri 3119150 dan saya sendiri Khairunisa 3119158 akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari golongan menengah Punjab dan lahir di Sialkot, Pakistan. Keluarganya berasal dari kata Brahmana, Kashmir yang memeluk agama Islam sejak 3 abad sebelum ia dilahirkan. Kakeknya bernama Muhammad Rafiq, seorang filsuf terkenal. Ayahnya Nur Muhammad, seorang muslim yang sangat disiplin dalam kehidupan sufi. Pada masa kanak-kanak, Muhammad Iqbal belajar pada ayahnya, kemudian ia dimasukkan ayahnya di Stoch Mission College di Sialkot agar dapat diminta bimbingan dari Maulawi Mir Hasan. Beliau adalah teman dari ayahnya yang ahli dalam bahasa Persia dan bahasa Arab. Muhammad Iqbal juga mempunyai karya-karyanya yang terdiri dari yang pertama itu bahasa Persia, terdiri dari Rusti Behudi, diterbitkan di Lahore pada tahun 1918. Yang kedua Payam-i Masyriq, diterbitkan di Lahore pada tahun 1923. Yang ketiga Zabur-i Ajam, diterbitkan di Lahore pada tahun 1927. Keempat, Javid Nema, diterbitkan di Lahore pada tahun 1932. Kelima itu Pasceh Baid Kar Aye Akwan Ishad. Yang keenam itu Lala Itur, diterbitkan di Lahore pada tahun 1937. Selanjutnya itu Asrar-i Qudi, diterbitkan di Lahore pada tahun 1945. Yaitu adapun bahasa Urdu. Yang pertama ilmu al-Iqtisad, diterbitkan di Lahore pada tahun 1903. Yang kedua Bank Idara, diterbitkan di Lahore pada tahun 1924. Yang ketiga Bal-i Jabril, diterbitkan di Lahore pada tahun 1975. Zar-i Kalm, diterbitkan di Lahore pada tahun 1936. Dan selanjutnya Argham-i Hajazi, diterbitkan di Lahore pada tahun 1938. Iqbal Manah Maqatib Iqbal, diterbitkan di Lahore pada tahun 1944. Iblis Ki Majlis Isyura, diterbitkan di Gurojat pada tahun 1951. Baqiyat-i Iqbal, diterbitkan di Lahore pada tahun 1954. Yang selanjutnya itu karyanya bahasa Inggris. Yang pertama, Development of Metaphysics, diterbitkan di London pada tahun 1908. Yang kedua, The Reconstruction of the Religious Thought in Islam, diterbitkan di Lahore pada tahun 1934. Salah satu bukti pemikiran Iqbal adalah filsafat ego. Konsep dasar dari filsafat Iqbal menjadi penopang keseluruhan pemikirannya adalah hakikat ego. Filsafat Iqbal pada intinya adalah filsafat manusia yang berbicara tentang diri, yaitu ego. Karena bagi Iqbal, manusia adalah suatu kesatuan energi, daya, dan kombinasi dari daya-daya yang membentuk beragam susunan. Ego di sini adalah suatu yang dinamis,
ia mengorganisasi dirinya berdasarkan waktu dan bentuk, serta mendisiplinkan pengalaman sendiri setiap denyut pemikiran, baik masa lampau maupun sekarang. Satu jalinan yang tak terpisahkan dari suatu ego yang mempunyai dan memeras ingatannya bahwa kekekalan ego bukanlah suatu keadaan, melainkan proses. Makna dari ego yaitu suatu kesatuan yang nyata dan benar-benar mempunyai arti yang merupakan pusat dan landasan keseluruhan organisasi kehidupan manusia. Iqbal percaya bahwa gagasan semata-mata tidak memberikan momentum pada gerak maju manusia. Perbuatanlah yang membentuk esensi dan bobot kehidupan manusia. Seperti Al-Quran. Ego bukanlah anugerah alam. Dia dibentuk melalui usaha dan kerja keras yang terus-menerus dengan disiplin yang tidak kenal lelah dan dengan keteguhan watak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica Fikri. Selanjutnya ialah karakteristik dari ego. Pertama, mempunyai sifat Tuhan. Menurut Iqbal, karakteristik ini merupakan karakteristik yang bersifat umum. Kemudian manusia yang sempurna pribadinya ialah yang paling dekat dengan Tuhan. Dengan dekat kepada Tuhan, maka segala perilaku dari individu tersebut akan disifati oleh sifat-sifat dari Tuhannya. Jadi bagi Iqbal, jika dia memiliki ego, maka sewajarnya dia memiliki dari merasa takut gitu, seperti memiliki sifat-sifat yang tidak yang memiliki esensi yang baik dan percaya gitu, sehingga semakin nyata bahwa eksistensi kita itu sebagai manusia di muka bumi ini untuk menjadikan bumi ini lebih baik. Kemudian yang kedua adalah sebagai individu yang bebas dan kreatif. Menurut Iqbal, memiliki jiwa mandiri, kemudian bertanggung jawab, sehingga ia dengan leluasa dapat meningkatkan kreativitas secara optimal agar dapat berkehendak demi mengubah dunia menjadi lebih kreatif. Dan yang ketiga ialah sebagai khalifah Tuhan di dunia. Tuhan adalah Maha Pencipta dan manusia yang sempurna memiliki daya untuk menjadi pencipta lengkap. Jadi melalui manusia ini, menurut Iqbal, manusia memiliki tugas yang cukup berat, yakni harus mampu menjadi seorang pembaharu untuk merubah keadaan zaman dari keadaan gelap menuju kondisi yang terang benderang. Dan sebagai sahabat Tuhan, insan dituntut untuk turut membantu dalam penciptaan yang belum selesai. Kemudian yang keempat ialah faktor yang memperkuat dan melemahkan ego. Dari yang faktor yang memperkuat ini terdapat 5 poin. Yang pertama ialah ishqo muhabbat atau cinta. Cinta di sini maksud pandangan dari Iqbal itu mengandung arti yang luas. Lebih luas dari rasa bahagia. Kemudian baginya cinta itu adalah semangat yang membangkitkan alam semesta. Semangat yang harus mematahkan segala kesulitan dan kesukaran yang ada pada manusia, serta merupakan obat yang memberikan kekebalan hidup dan juga bisa atas keburukan-keburukan dari manusia itu. Dan yang kedua ialah fakir. Iqbal memaksudkan fakir di sini ialah tidak menerima ganjaran-ganjaran. Maksudnya ialah tidak terlalu terlena dengan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga ialah semangat atau keberanian termasuk bekerja kreatif atau orisinal. Tanpa ketabahan hati, jasmania, dan rohania, tidaklah mungkin manusia mencapai sesuatu yang sangat penting dan krusial dalam dunia.
Kemajuan berarti mengatasi rintangan-rintangan yang ada sehingga menghabiskan yang baik-baik dari siapa yang memiliki keberanian itu. Kemudian dari keberanian itu, dari keberanian hati tidak hanya untuk menghilangkan dan menghadapi bahaya-bahaya secara jasmania, tetapi juga menghadapi bahaya yang lebih besar, yaitu rohanianya. Sesuatu berjalan tidak beres, nilai-nilai sendiri di saat segala sesuatu berjalan tidak beres. Juga termasuk dalam bekerja kreatif atau orisinal. Maksudnya ialah mengajak ego untuk hidup penuh usaha dan perjuangan giat agar mencapai perkembangan yang sesuai dengan dirinya. Kemudian yang keempat ialah toleransi rasa tenggang-menenggang. Jadi ego ini juga bisa memperkuat rasa toleransi kita dan juga bisa memperkuat rasa tenggang-menenggang kepada sesama. Dan yang kelima ialah kasbu al-halal. Istilah ini mengandung arti yang jelas dan luas, membimbing perangai manusia dalam seluruh lingkungan kerja dan kegiatannya. Kata Iqbal itu mempunyai berarti memperoleh benda-benda dan cita-cita melalui usaha-usaha dan perjuangan sendiri. Jadi istilah ini mengajak ego untuk hidup penuh usaha dan lebih giat lagi, serta menjauhkan pikiran yang bisa membuat diri itu pesimis gitu. Dan yang dapat melemahkan ego itu juga memiliki beberapa poin. Pertama ialah rasa takut. Dari rasa takut ini kita sadar itu bisa menimbulkan segala macam perasaan-perasaan lain yang pastinya tidak sehat dan juga tidak baik untuk keadaan rohani kita, yang kemudian merusak sifatnya dan pertumbuhan moralnya. Manusia itu kadang dari rasa takut ini kita bisa berbuat segalanya gitu. Jadi bisa lebih kejam, atau misalkan takut nggak bisa membiayai keluarganya, maka dia mencari jalan yang lebih instan gitu dari egonya ini. Egonya ini mendorong itu gitu. Kemudian yang kedua ialah soal atau meminta-minta. Istilah ini tidak dipakai Iqbal dalam arti terbatas, yang pada umumnya diartikan sebagai meminta-minta, tetapi menurut pendapatnya, segala sesuatu yang diperoleh tanpa melalui usaha sendiri, termasuk lingkaran meminta-minta. Jadi, anak seseorang yang kaya yang telah mewarisi kekayaan dari orang tuanya adalah seorang peminta-minta, dan demikian pula lah orang yang menyatakan pikirannya dengan meminjam pikiran-pikiran orang lain dalam bentuk coraknya sangatlah menghambat dan melemahkan perkembangan ego. Jadi merasa bahwa hidup ini sudah tercukupi, dia bisa meminta kepada orang tuanya yang sudah memiliki segalanya, dan ini bisa melemahkan juga ego. Yang ketiga ialah perbudakan. Perbudakan segala usaha yang direncanakan akal manusia yang ditunjukkan untuk mengisap sesamanya adalah lebih hina dan tercela daripada perbudakan. Perbudakan merusak watak manusia, merancukan sifat manusia, dan menjebloskan ke dalam derajat yang hina. Tentulah yang demikian ini sangat melemahkan ego manusia, karena itu mencapai perkembangan baik perbudakan harus dikikis habis, penjajahan politik, serta dia bisa menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan ekonomi gitu. Yang keempat ialah rasa bangga akan keturunan. Istilah ini mengandung arti perasaan bangga dengan bangsa dan keturunan seseorang. Perasaan ini harus dibuang jauh-jauh karena cenderung melahirkan jurang pemisah antara manusia dengan manusia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai pokok, perasaan bangga karena keturunan keluarga merupakan perasaan yang tidak sehat dan pastinya merusak perkembangan ego manusia. Dengan memupuk faktor-faktor yang memperkuat ego dengan melempar jauh faktor-faktor yang melemahkannya, maka akan tumbuh dan berkembang dengan kuat, namun harus disadari bahwa ego hanya dapat berkembang baik jika tidak menyendiri sendiri, tetapi bergaul dengan ego-ego yang lain. Maksudnya dari yang tadi itu, dia tidak berdiri sendiri itu, dan itu bisa saling melengkapi.
yang hal-hal yang memperkuat tadi. Kemudian sudah habis ya. Kesimpulannya mungkin yaitu adalah menurut Iqbal itu filsafat yang meletakkan kepercayaan kepada manusia yang dilihatnya mempunyai kemungkinan yang tak terbatas, mempunyai kemampuan untuk mengubah dunia dan dirinya sendiri, serta mempunyai kemampuan untuk memperindah dunia. Hal itu dimungkinkan karena manusia merupakan wujud penampakan diri. Dalam syairnya, Iqbal mendorong umat Islam supaya bergerak dan tidak tinggal diam. Intisari hidup itu, karena intisari hidup itu adalah gerak, sedangkan hukum hidup ialah menciptakan. Maka Iqbal berseru kepada umat Islam supaya bangun dan menciptakan dunia baru. Untuk keperluan ini, umat Islam harus menguasai ilmu dan teknologi agar mereka belajar dan mengadopsi ilmu dari Barat tanpa harus mengulangi kesalahan Barat yang memuja kekuasaan materi, sehingga menyebabkan lenyapnya aspek-aspek etika dan spiritual. Kurang lebih demikian, Pak dosen dan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan, dan jika ada yang ingin meluruskan, juga dipersilakan. Terima kasih. Jelas suara antum? Kedengeran ya? Jelas. Kedengeran, Zat. Baik teman-teman, tadi kedua narasumber kita sudah menyampaikan ya seputar seorang filosof Muslim, yaitu Muhammad Iqbal. Mungkin dari pemaparan atau penyampaian yang tadi telah disampaikan, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau mungkin disanggah karena memiliki literasi lain, silakan. Saya mau nanya. Silakan Saudara Budi Chandra. Jelas ya, saudara saya jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang pertama berkaitan dengan karya-karya Muhammad Iqbal. Itu kan ada 3 bahasa ya, ada bahasa Persia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Inggris. Itu apakah beliau sendiri yang menulis dalam bahasa itu atau emang diterjemahkan ke dalam bahasa itu? Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi berkaitan dengan karakteristik ego, bahwa segala perilaku dari individu tersebut akan disifati oleh sifat-sifat dari Tuhannya. Nah, apakah maksudnya pemahaman seperti ini tuh apa termasuk dengan pemahaman Jabariyah ya kalau nggak salah? Artinya ya segala aktivitas itu ya kehendak Tuhan. Oke, terpaham ya. Makasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk yang karya-karya, mungkin karena dia kan belajarnya itu, Chan. Tadi yang dia belajar dari teman ayahnya itu, bahasa Persia, bahasa Arab. Jadi dia mungkin bisa gitu, bisa dalam bahasa itu. Dan kalau bahasa Inggris, karena dia kan juga sekolahnya di University Cambridge. Kan Cambridge itu ada di Inggris, Eropa. Jadi dia Cambridge. bisa. Kemudian dilanjut di Jerman juga, dia mengambil Cambridge. Berarti Ya, maksudnya emang beliau sendiri yang menulis dalam bahasa itu gitu, bukan diterjemahkan oleh orang lain. Iya, karena emang dia mampu dan dia mempelajari bahasa itu gitu. Kalau untuk tadi apa Jabariyah? Kayaknya Salman yang lebih paham deh. Kalau menganalisa yang tadi tuh memang sepertinya itu karya-karya beliau gitu, karena dari segi rekam jejaknya ya kan, tadi yang disampaikan untuk yang bahasa Inggris beliau S2 maksudnya beliau belajar di Cambridge di Inggris, jelas ya bahasa pengantarnya udah internasional. Kemudian dilanjut lagi PhD-nya di Jerman,
Jadi kemungkinan kalau dari segi analisa rekam jejak, ya empiris yang beliau lakukan, pengalaman kayaknya emang itu karya beliau. Mampu. Seperti itu. Ego. Ego. Beda sama egois ya, Chan. Iya, ego itu maksudnya aku kan artinya. Pengendalian diri atau gimana nih? Jadi kalau menurut ini sih tadi, dia itu ya diri kita. Karena kalau tanpa ego, gimana ya, hidupnya dia lurus aja gitu. Dari diri kita dan berproses. Apa tadi yang itu ya, mempunyai sifat-sifat Tuhan. Bahwa segala perilaku manusia akan disifati oleh sifat dari Tuhan. Tapi kalau berbicaranya segala perilaku ya, nama manusia kan perilakunya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Apa Chan? Suara kecil. Suara kecil, maaf. Aduh, teriak-teriakan ini. Ya, maksudnya itu kan bahwa pendapat di situ menyatakan bahwa segala perilaku manusia gitu loh. Ya, kalau berbicara segalanya artinya manusia itu kan ada perilakunya yang baik dan buruk gitu kan. Nah, apakah semua akan disifati oleh Tuhan? Kan tentu enggak gitu. Nah, jadi pendapatnya itu bagaimana gitu, apakah kepada suci atau kemana gitu? Jadi maksudnya manusia itu punya apa tadi, sifat buruk, dan itu masuk ke Tuhan atau enggak gitu? Ya, pendapatnya itu gini loh. Kali manusia itu mampu mengendalikan enggak, sedangkan tadi yang disampaikan kayaknya lebih peran Tuhan di dalamnya gitu. Jadi seolah-olah manusia nggak berkehendak atas upaya atau usaha di dalamnya gitu. Makanya dipahami dengan konsep Jabariyah. Bukan? Ya, begitu kira-kira Pak Salman. Saya juga nangkapnya demikian. Ini Jabariyah apa Qadariyah sebenarnya. Nah, ini ngelihat dari sistem egonya Iqbal. Yeah. Nah, silakan. Mic saya lagi nih. Ayo, Bang Chandra. Ayo, Pak Salman. Itu kayaknya gitu nih Saya lagi nyari di makalah tuh. Tapi kalau di buku literasi yang di buku filsafat ilmu Islam nih, kalau di sini sih lebih ada keterangannya bahwasanya ego di sini maksudnya tentang suatu sikap yang mana tentu dari Allah melalui adanya pertimbangan dari kita, kemudian ada kehendak tujuan tuh. Terus di keterangan ini kenapa? Nggak lanjut. Ya, terus di keterangan lebih lanjut ya, semakin kita dekat, semakin kita jauh kepada Tuhan, seseorang menjauh dari Tuhan, maka berkuranglah kekuatan egonya gitu. Berkuranglah kekuatan. Kalau yang tadi di makalah saya belum menemukan nih. Mungkin ada kalimat setelahnya gitu yang memberikan, yang tadi dipertanyakan Chandra gitu. Mungkin ada kalimat atau diksi setelahnya yang memaksudkan gitu dari potongan pertanyaan tadi yang saudara Chandra sampaikan. Seorang itu maka berpengaruh bagi Iqbal. Gimana ya?
Gimana, mau ditunggu dulu atau mungkin dibuka pertanyaan 1 atau 2 sambilan mungkin menunggu jawaban dari teman-teman yang lain. Saman, silakan bertanya Saman. Silakan Bang Ilyas, udah membuka video kayaknya. Iya. Hadir. Alhamdulillah. Kayak Kalau saya sih yang tadi saya jawab bantu jawab pertanyaan Saudara Chandra. Kita lihat dulu pemikiran, kalau menurut saya sih pemikiran dari Muhammad Iqbal ini kan bersifat ego gitu kan, bersifat imajinatif, bersifat pemikiran sendiri gitu kan. Nah, kita tarik bahwa untuk menghubungkannya kepada Tuhan gitu kan, dia bersikap imajinatif. Jadi dia bersikap bahwa akal ini bisa memberikan mistik gitu kan, hal-hal yang mistik, hal-hal yang tidak bisa dinalar. Nah, akhirnya kalau dari konsep yang kita ketahui bahwa beliau ini kemungkinan menganut konsepnya Jabariyah gitu. Karena beliau memperkaya diri tapi secara imajinatif gitu kan. Nggak bisa dia secara qadariyah gitu kan. Yang ada dipikirkan, enggak. Dia memikirkan sendiri ya, yang ada di pikiran dia gitu. Jadi kalau kita ketahui bentar dulu, Omat. Silakan. Kalau menurut saya sih bagus juga gitu pemahaman dia. Kalau kita hubungkan dengan pemikiran ilmiah, beliau ini termasuk yang bisa dihubungkan dengan rasa ingin tahu gitu dalam suatu penelitian. Jadi apa yang belum beliau lihat dari suatu itu, beliau udah memberikan imajinasinya gitu. Kalau menurut saya sih sangat bagus gitu, maksudnya dalam dunia penelitian itu kalau seandainya kita ingin meneliti sesuatu ya, konsep ini kemarin kan kita udah bahas tentang empirik ya kan. Nah, ini yang rasa ingin tahunya ini yang kita harus punya gitu dalam konsep pemikiran filsafat ini gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bang Ilyas. Terima kasih Bang Ilyas. bagaimana Saudara Chandra? Sudah terjawab atau mungkin Kebetulan belum ketemu Chan. Udah jawab sama Bang Ilyas. Pertanyaan lain. Kenapa? Iya, maksudnya gimana, udah merasa terjawab atau malah membenihkan ke pertanyaan lain? Enggak. Insya Allah ya. Maksudnya setuju aja sih dengan pendapat Bang Ilyas tadi. Kalau mengatakan kalau beliau itu Jabariyah. Halo, tes. Ya. Ya maksudnya setuju dengan pendapat Bang Ilyas, cuman dengan pernyataan yang ada di PPT itu kayak apa ya, kayak enggak aja sih, maksudnya artinya ya tadi terkaitnya ketika berbicara segala perilaku gitu loh, maka itu dikaitkan dengan sifat Tuhan. Kalau menurutnya agak apa ya bahasanya, agak aneh aja gitu. Nggak nyampe. Iya, nggak Ya, nyampe. berarti saya yang salah, Chan.
Ya maksudnya kan kalau berbicara perilaku manusia itu kan luas gitu loh kan. Ya artinya kalau nggak baik ya buruk gitu kan. Terlalu umum gitu. Kalau segala Siap, siap. perilaku. Ya, berarti salahnya dari saya. Bukan salah, saling melengkapi, Saya nggak bilang salah ya. saling membangun. Itu bahasa halusnya. Ya, itu berarti yang benar berarti yang tadi. Sempurna. Ya, barangkali teman-teman, bagaimana? Masih ada yang lain? Sambil menunggu yang lain. Ahmad Sofyan, mungkin ada pertanyaan? Saudara Agung, Ayu, Widya, Adi. Saya yang ingin bertanya. Silakan, Bang Ilyas. Yang kelompok yang tentang yang saya ingin tanyakan, apakah mungkin gitu maksudnya, apakah mungkin filsafat ego ini bisa memecahkan dunia gitu, memecahkan permasalahan dunia gitu kan? Dia bilang kan yang tadi tentang mistis kan, semua yang pikirkan pasti akan bisa dilampaui lah gitu, akan bisa diungkapkan. Ya, kalau saya sih keyakinannya gini, bahwa selama yang percaya dengan yang mistis atau yang goib itu gitu kan, yang goib itu nggak bakalan sampai gitu, nggak bakalan sampai bisa dinalar gitu kan. Sedangkan yang diungkapkan si Muhammad Iqbal ini tentang konsep egonya ini, bahwa filsafatnya dia itu bisa mencapai gitu. Saya belum dapat jawabannya gitu. Mohon bisa diperjelas gitu untuk pemakalah, apakah bisa mencapai hal tersebut gitu. Terima kasih. Pembahasan yang mana, Bang Ilyas? Maaf. Tadi saya ada nyebut gaib ya? Ya maksudnya dia kan berbicara bahwa tentang adanya Tuhan kan gitu. Dia imajinasikan. Berarti kan itu konsepnya konsep gaib kan, konsep mistik gitu. Nah, apakah bisa dia dalam konsep ini dia bisa gak gitu maksudnya? Konsep Muhammad Iqbal ini apakah bisa menjelaskan seluruh permasalahan gitu? Saya belum dapat jawabannya, sampai situ saya masih mentok gitu. Saya itu saja, mungkin dari pemakalah bisa apa namanya, bisa sharing lah gitu tentang konsep dia ini. Terima kasih. Siap, Bang Ilyas, terima kasih. Ya, silakan Salman dijawab. Itu kayaknya di kesimpulan dah Saudara Monik tadi yang itu sampaikan. Kayaknya. Yang itu merubah dunia itu. Iya. Jadi kemungkinan yang tak terbatas. Tapi kalau untuk bahasan goib-goibnya, mungkin tadi disandingkan dengan ilustrasi kali. Ilustrasi. Dengan yang tadi tuh, yang tadi pertanyaan ke Chandra tuh, mungkin. Apa ya? Nyambung nggak sih kalau ini, Bang Ilyas? Mencapai kesempurnaan ego itu ada 3 tahapan. Pertama, ketaatan terhadap ilahi. Kedua, penguasaan diri. Ketiga, perwakilan ilahi. Nyambung nggak? Enggak, maksud saya gini, apa namanya, yang saya pertanyakan, dia kenapa bisa menganggap bahwa mistis itu bisa mencapai nalar gitu. Sedangkan
Yang kita pelajari sebelumnya kan bahwa nalar itu pasti mentok gitu kan. Nah, itu saja yang saya belum dapat jawabannya gitu. Barangkali Chandra bisa yang lebih paham sama mistis-mistis. Mungkin karena beliau orang sufi kali, jadi bisa menalar. Kan kalau orang sufi itu udah terlalu dalam gitunya apa? Oh iya benar-benar. Pemikirannya. Kalau udah goib-goib kayak gitu, Oh iya Bang terlalu Ilyas. dalam gitu. Bahkan Yang ada dia diam tapi dia melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kayak, iya. Nah, itu. Kalau menurut saya kan kita kan harus tahu gitu secara ilmiahnya itu kalau ingin mengetahui kan harus dikaji dari yang tidak nalar menjadi nalar. Nah, gitu kan. Itu konsep-konsep Muhammad Iqbal ini yang saya paham gitu, yang saya pahami bahwa kenapa dia bisa mengatakan seperti itu gitu. Sedangkan di dalam pemikiran-pemikiran yang kemarin tentang Muhammad Rushdie gitu kan, beliau mengatakan bahwa filsafat itu harus ada dasarnya secara empirik gitu. Secara empirik harus dibuktikan gitu. Bahwa itu benar-benar ada, harus diteliti, dicari gitu kan secara empirik, secara dasarnya. Tuh. Itu yang saya belum dapat jawaban. Mungkin dari Pak dosen. Khairunisa kali itu. Silakan bisa disampaikan. Masih ada. Yang bertanya lebih paham Ustaz. Ini kali ya, kita sharing ya. Coba Pak Kalau Salman. dalam literasi yang saya baca nih, sorry, saya nggak menemukan kalimat mistis. Tapi yang saya temukan bahwasanya beliau ini ingin meletakkan kepercayaan kepada manusia, bahwasanya manusia itu mampu dan mungkin untuk melakukan sesuatu yang tak terbatas. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh saudari Monica Fitri, ya untuk mengubah dunia gitu. Untuk kalimat-kalimat yang terus memperindah dunia. Jadi beliau lebih pada meletakkan kepercayaan dengan peran kita manusia, ya bahwasanya kita mungkin untuk melakukan hal-hal yang tak terbatas gitu. Tapi tak terbatas ini bukan kita melewati hal-hal yang mistis gitu. Karena itu udah di luar kendali kita. Apalagi beliau seorang filosof Muslim. Nah, beliau juga mengatakan di sini dalam bukunya, makanya dengan kepercayaan ini manusia kita nih semua dituntut untuk terus bergerak karena gerak itu menandakan kita hidup gitu. Ya, nah, jadi kita nggak boleh tinggal diam. Terus di bagian akhir tadi yang disampaikan kesimpulan di Monica Fitri, ya orang-orang Barat itu mereka tenggelam karena mereka benar-benar tadi ke sifat materialnya, bahkan ke hal-hal yang mistis itu mungkin. Sedangkan Muhammad Iqbal ini beliau lebih mengkombinasikan ya selain dari hal-hal yang tadi sampaikan, tapi beliau juga mengkombinasikan dengan etika dan nilai religius, ya spiritual di dalamnya, kayak gitu. Kalau seperti itu mungkin. Ya maksudnya kan Bang Ilyas. Baik, kita lihat sebentar ya sama-sama. Dalam sebuah literasi, Yunasril menyebutkan bahwa ini memang melekat pada, sekali lagi saya sampaikan bahwa masing-masing filosof yang kita pelajari kemarin memiliki ciri khas tertentu dan tersendiri. Dan ini tidak lepas dari dasar pembelajaran yang dia adopsi ya, yang diambil, termasuk dalam kekuatannya terhadap pemahaman tadi juga disinggung bahasa, juga yang pasti ya kedalaman tentang pemahaman keagamaan ya. Nah, bahwa kita lihat ada beberapa fase ya, fase perkembangan pemikiran Iqbal. Yang pertama ya, pada fase pemikiran Iqbal ya disebutkan banyak dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikirannya Plato atau Platonis, ya, atau Platonius. Ya. Nah, ia mengatakan, ya, dalam fase ini, nah ini lagi-lagi kaitannya tentang teolog, ya, tentang teolog, ya, tentang ketuhanan. Ia mengatakan Tuhan bagi Iqbal, ya, dalam fase ini adalah zat yang indah, yang mewujud di dalam kesegalaan alam semesta. Ya, artinya ia memandang bahwa yang wujud di segala kealaman semesta ini, di alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan. Ya, itu. Ya, kalau dalam Ibnu Sina kan kemarin emanasinya. Ini. Jadi ini kita lihat dari dasar ini, ya, kekentalan keberagamaannya Iqbal, ya. Bahkan beliau juga kan disandingkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan, ya, berpuisi, ya, dan seterusnya nih, kaitannya tentang kebahasaan. Nah, ini yang pertama, ya, fase pertama, ya, tadi dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Plotinus, ya, atau Plato. Nah, jelas tentunya ini kental dengan pemikiran-pemikiran alam filsafat Yunani kuno lah, kita katakan demikian. Yang kedua, ya, pada fase, ya, ketika ia kembali dari Eropa. Nah, ya, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh banyak tokoh seperti Mictagan, James Watt, Nietzsche, ya, dan sebagainya, ya. Di samping pada fase ini, ya, dari pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh tersebut, ya. Nah, Iqbal juga menganggap, nah ini, Tuhan adalah, ya, indah yang abadi. Nah, ini selalu bahasanya, ya, bahasa puitis, ya, yang mendalam. Bahkan kan beliau juga disandingkan seperti halnya Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini kaitannya tentang pemahaman beliau, pemikiran-pemikiran beliau, ya, tentang alam semesta ini. Nah, itu yang kedua, ya, dipengaruhi dari tokoh-tokoh Eropa yang kemudian yang mengatakan, ya, tadi bahwa Tuhan adalah indah yang abadi, eternal will. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, maaf sebelum lebih lanjut, nah, dari anggapan pendapatnya Iqbal itu tentang bahwa Tuhan itu adalah indah yang abadi, ya. Bagi Iqbal, nah, ini menjelmakan dirinya, ya, bahwa Tuhan itu menjelmakan dirinya dalam alam semesta, ya, sebagai, ya, pribadi tertentu. Nah, fase ini adalah bibit-bibit khudi yang tadi disebut dalam istilah ego, ya. Ia menyebutkan filsafat khudinya Iqbal nih, ya. Ya, filsafat pribadi mulai tumbuh. Nah, ini. Jadi keberkembangannya itu memang ini harus dipahami, ya, diserap, ya, berangkat dari segala sesuatu ini, ya, dari segala sesuatu ini yang ada menurut anggapan Iqbal itu adalah manifestasi dari Tuhan tadi, ya. Nah, fase ketiga bagi Iqbal, Tuhan adalah ego mutlak yang esa. Nah, ini tadi. Makanya tadi menurut siapa tadi, kita nggak sampai ini, gitu loh, untuk bisa mencerna ini, ya. Ego mutlak yang esa. Ya, pada fase inilah ego mutlak bersifat dinamis, kreatif, batas baik oleh ruang maupun hidup. Nah, ini, ya, hidup manusia kata Iqbal ditentukan oleh kualitas khudinya. Nah, kualitas egonya. Nah, itu wajar saya tadi
sifatnya nih Jabariyah apa Qadariyah kan gitu. Nah, ya disinggung tadi. Nah, ini memang melekat ya 3 hal tadi melekat pada pemikirannya, 3 fase tadi melekat pada pemikirannya Iqbal yang berangkat dari ya segala sesuatu dianggapnya sebagai Tuhan gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, coba kita lihat. Ya, ketika ingin kita memahami filsafatnya Iqbal, ya kata kunci dari kesemuanya sistem yang tadi dia sebutkan tadi ya dalam filsafatnya tidak lepas dari kata khudi atau konsep diri atau ego yang disebut tadi ya. Ego ya yang berarti diri pribadi ya, ego manusia. Nah ini. Ya gagasan khudi ini bermuara ya. Bermuara sebenarnya kaitannya pada apa yang disebut dengan insan kamil. Nah, insan kamil, level tertinggi dari capaian oleh diri ya dalam perkembangannya. Nah ini sebenarnya dia ingin mengatakan sebenarnya bahwa untuk mencapai insan kamil itu, nah perlu proses-proses tadi. Ya, cuma hanya saja proses-proses tadi begitu mendalam, ya begitu mendalam kepada alam lahut lah kita bilang gitu. Yang tadi kira-kiranya kita tidak untuk menyebatinya agak sulit gitu loh. Karena memang kita boleh dibilang ya alam lahut itu adalah kalau dalam spiritual perjalanan kita lihat Al-Ghazali ya itu terkait dengan perjalanan pribadi sebenarnya. Maka termasuk juga Iqbal saya kira demikian gitu loh. Ya, sebagai bagian daripada perjalanan spiritual atau religiusitasnya Iqbal itu seperti itu gitu loh. Nah, ini yang kita ingin jembatani untuk sedikit memahami ya, terlepas tadi betulkah demikian? Sebab lagi-lagi kalau kita memang tadi cerna seperti yang ditanyakan tadi oleh siapa tadi, kita nggak nyampe loh, gitu loh, ya nggak nyampe. Nah inilah sebenarnya tingkatan dari tertinggi yang di awal saya sampaikan ketika berbicara filsafat, kita sebenarnya kan berbicara bagaimana penggunaan akal, mengeksplor akal, perkembangan akal kan gitu, demikian, gitu. Sepertinya rasionalismenya Ibn Rus kemarin. Nah, ya memang kalau dibandingkan Ibn Rus beda sekali, ya karena dia lebih tendensinya pada akal dan rasional, merasionalisasikan sesuatu kan begitu. Nah ini lebih mendalam lagi kepada alam yang boleh kita bilang sebenarnya pada pemahamannya kolbu. Jadi bukan bergeraknya hanya sekedar bagaimana mengeksplor akal itu bisa sampai dengan menimbulkan berbagai macam karya atau pemahaman, tapi lebih kepada pemahamannya bagaimana akal kolbu ini kalau boleh kita bilang itu. Nah, inilah akal kolbunya si Iqbal ketika memahami segala sesuatu dalam pandangan filsafatnya Iqbal. Nah ini. Tapi kenapa demikian? Karena ia sangat dipengaruhi ini dalam literatur pernah saya baca ya. Pemikirannya Muhammad Iqbal itu diilhami oleh gagasan. Kenapa demikian? Makanya tadi ya oleh gagasan filosof soliter ya, soliternitis ya dengan konsep yang apa namanya tuh Übermenschnya ya, manusia unggul ya, dan sekaligus di satu sisi ya memiliki kesamaan namun sangat berbeda dalam penekanan pentingnya amal bagi pencapaiannya. Coba lihat ya, jika Übermensch itu akan tercapai di latar belakang dengan kematian Tuhan. Nah ini pemikirannya dia. Kalau dalam sebuah literasi saya baca demikian. Pemikirannya dia itu, nah ini konsepnya filosof soliter itu tadi bahwa ketercapaian manusia itu ya dengan kematian Tuhan. Nah artinya betul-betul mereka itu menganggap pikiran ini adalah segalanya, di atas segalanya gitu loh ya.
Walaupun kemarin Ibnu Ruskan juga mengatakan demikian di atas segalanya, namun tidak menjadi puncak segalanya. Nah, Ibnu Ruskan demikian lain. Karena ini kenapa tidak menjadi puncak segalanya? Karena dilandasi oleh konsep ajaran yang dia anut, yaitu ajaran Islam gitu loh. Nah, ini juga dipengaruhi Iqbal oleh pemikirannya filosof soliter ini. Nah, namun demikian ya, dalam Insan Kamil, nah ini malah ya berpangkal dari kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Lihat, kerinduan yang mendalam akan Tuhan, gitu loh. Maka sufistiknya memang kental juga, ya. Sufistiknya mungkin kental juga. Seperti halnya juga dengan yang kita pelajari kemarin, yang kita singgung kemarin dengan Al-Ghazali, gitu. Nah ini kenapa tadi kita bicarakan pandangannya si Muhammad Iqbal itu seperti demikian ya. Sebenarnya gagasan sentralnya adalah insan kamil. Namun perjalanan untuk menuju insan kamil, nah itu seperti halnya tadi disampaikan dalam kesimpulannya tadi yang tadi Pak Salman yang tadi disampaikan kesimpulannya itu. Saya kira itu gambaran sedikit. Halo, silakan. Barangkali ada yang lain. Jadi tadi fase perkembangan pemikiran Muhammad Iqbal ini menjadi 2 fase atau 3, Ustaz? Tadi kan tiga. Kan yang pertama dari Plato ya, pemikiran Plato atau Plotinus. Kemudian kedua ketika beliau belajar di Eropa, dan yang ketiga yang mana tuh, Ustaz? Maaf. Yang ketiga, ketika bagi Iqbal ia mengatakan ya bahwa Tuhan adalah ego mutlak yang esa. Nah itu pada fase tadi ya. Pada fase inilah yang kemudian tadi ya ego mutlak itu yang bersifat dinamis, ya tak terbatas gitu loh. Ya. Kemudian yang ditentukan bahwa manusia itu kualitasnya pada kualitas khudinya ya. Yang tadi disebut dengan konsep diri atau ego yang kita sebut tadi bahas itu. Jadi silakan yang lain mungkin. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Intinya kalau yang benar dari atas, yang salah dari saya. Ini kayaknya menyalahkan dirimu. Itu kayaknya jabariah banget itu dah. Nggak boleh menjustifikasi. Semangat. Masih berproses kita semua. Ustaz, maaf, ini mungkin nggak tahu masih di konteks ini atau enggak. Kan kalau tadi berbicara seputar adopsi ya, ketika beliau belajar di Eropa juga pemikirannya itu sedikit atau nggak tahu banyaknya terkontaminasi gitu. Kemudian yang mau saya tanyakan, apakah dimanapun kita berada gitu ketika kita menimba pengetahuan atau di dunia barat atau di dunia timur, terutama di dunia barat lah. Nah, apakah walaupun kita sudah memiliki dasar-dasar yang kuat gitu, kemudian ketika kita belajar di mungkin negara-negara barat, itu apakah pasti gitu pemikiran kita ada yang bagian-bagian yang terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran barat, atau bagaimana, Ustaz? Atau itu mungkin tergantung individunya masing-masing dalam pengendalian diri gitu. Sehingga mungkin kalau memang sekiranya ada terkontaminasi, mungkin upaya apa gitu biar kita ini khawatir kan menjadi ketika pengimplementasiannya itu nanti kalau kita maksudnya yang terlalu berbeda, maksudnya dalam pengaplikasiannya di masyarakat itu kan membuat riuh atau ricu nantinya gitu. Mungkin bisa diberikan, Ustaz. Terima kasih. Ya, baik.
kaitannya tentang pengaruh itu sudah pasti ya. Apalagi kita orang pendidikan kan, pengaruh itu selalu kaitannya dengan environment ya, lingkungan. Ya, lingkungan. Nah, salah satu kenapa kemudian sekolah dinamakan agent of change adalah sebagai wadah perubahan gitu loh. Kita berubah ya karena satu sistem ya. Dalam hal ini sekolah. Nah, tentu dalam sistem itu di sekolah ada guru-guru. Nah, itulah kemudian yang bisa mempengaruhi kita. Nah, makanya kemudian jelas saja apakah kita nanti dipengaruhi atau tidak. Nah, itu tentu bergantung kepada kita. Pastinya kita akan merujuk kepada guru kita siapa. Mesti itu. Ya, mesti itu. Dan itu akan mempengaruhi sejauh mana akan mempengaruhi pemikiran dan langkah kita siapa guru kita. Gitu. Karena nanti terkait dengan konsep-konsep yang terhujam dalam pembelajaran itu mesti ada yang kita terpakai dan kita pakai. Nah, hanya saja barangkali ya. Nah, ini pun terjadi pada termasuklah Iqbal di dalamnya tadi ya, atau yang lain-lain juga sama. Kalau kita lihat pada proses perjalanan biografi beliau mesti akan dipengaruhi itu. Gitu. Demikian pula kita sama. Nah, hanya saja barangkali kita yang lebih tahu keberpengaruhan pemikiran itu, ya bila mana harus kita sampaikan, bila mana kita harus terapkan. Nah, itulah. Nah, makanya kemudian orang yang berilmu sebenarnya ya seharusnya memiliki kebijakan. Ya, karena dulu ini pernah kita bahas kan antara alim dengan arif. Nah, itu. Nah, artinya bila mana kita harus sampaikan yang kemudian nanti ya tidak menjadi hal yang kita menjadi sulit ya, walaupun itu sebuah kebenaran yang harus mungkin di masyarakat kita terapkan. Namun kebenaran itu mungkin belum bisa diterima secara bulat, mungkin bahasanya begitu. Mungkin harus kita uraikan dengan bahasa-bahasa. Makanya ini kemudian kan kita diajarkan kalimu ala qadri ukulihim itu kan bukan ya, itu kan juga kaitannya bagaimana kita berfilsafat menyampaikan keilmuan kita ya. Artinya siapa yang perlu kita sampaikan ya, mungkin kalau di kalangan tadi, di kalangan ilmuwan, kata di kalangan pencari-pencari ilmu, katakanlah di mahasiswa, kita bisa sampaikan hal-hal segala sesuatu yang kita diskusikan di kemahasiswaan kita. Tapi boleh jadi apa yang Anda diskusikan pun ya itu belum tentu bisa Anda diskusikan pada tataran di lingkungan. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, ini artinya kan bisa jadi ketika kita sampaikan pendapatnya, taruhlah tadi bahasanya Bang Chandra kaitan dengan Jabariyah, Qadariyah. Nah, ketika disampaikan atau bisa kita bicarakan itu bisa jadi nanti kita yang kena jadi ini kan ya, bumerang buat kita, padahal kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar dan sebagainya, ternyata ya orang itu juga belum mampu. Nah, makanya sebenarnya mohon maaf, kehebatan seseorang itulah tadi yang disampaikan oleh kalimu ala qadri ukulihim, bagaimana ia bisa menyampaikan itu pada kadar dan ketentuannya gitu loh. Artinya bila mana artinya kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang lebih ya sesuai dengan kapasitas yang misalnya mereka bisa terima gitu loh. Itu yang bisa menyelamatkan saya kira. Makanya kemudian sebenarnya semakin bertambah ilmunya ya semakin arif dia ya, semakin bijak untuk bisa menyampaikan itu seperti itu ya, Salman. Baik, Seth. Syukran, Seth. Makasih. Baik, yang lain masih ada? Masih ada yang lain? Setelah ini saya masih penasaran nih, Ustaz. Ya, betul, sama-sama kita bahas. Sampai penasaran, Mang Iyas. Jadi tadi kan ada pembahasan tentang hub ya, al-hub, cinta gitu kan. Ya kan?
yang kalau kita kaitkan tentang cinta pada sesuatu yang gaib kan gitu kan, yang tidak nampak gitu, yang mesti secara akal kan tidak nyampe gitu kan. Nah, supaya rasa cinta itu bisa tersampaikan gitu, itu apakah hanya dengan suatu ajaran, dengan apa namanya, dengan kita melihat bahwa oh ini loh tanda-tanda Tuhan, oh ini loh gitu. Itu kadang-kadang saya juga berpikir bahwa rasa cinta itu kan yang gaib gitu kan, yang gaib nggak bisa kita sama ratakan dengan akal gitu. Itu yang saya masih mau mempelajari gitu. Iya. Sekarang rasa cinta gimana nih? Coba Nah, biar lebih spesifik lah. Spesifik contoh. Ya, kira-kira. Kita kan nggak tahu nih, maksudnya kalau secara akal kan pasti kita akan menggambarkan gitu kan, akan menggambarkan bahwa kita itu cinta kepada Allah kan harus digambarkan secara akal. Tapi kalau secara ajaran hanya ditentukan adanya tanda-tandanya gitu. Yang saya masih nggak bisa, maksudnya nggak bisa nalar itu bagaimana untuk menghubungkan rasa akal ini bisa yakin 100% gitu tentang hal gaib ini gitu. Ya. Seperti yang minta lagi Ustaz, Pak. Nah, ya. Yang saya belum paham kenapa para sufi itu benar-benar, maksudnya saking cintanya, ya kan? Saking cintanya itu yang dia bisa mencapai derajat itu gitu. Dengan keilmuannya itu yang maksud yang apa namanya, yang saya mau ketahui apa gitu, maksudnya dia bisa sampai cintanya itu kepada yang tidak ada gitu. Cara akal kan mentok. Ya. Itu saja Ustaz, terima kasih. Ya, sebelum lebih lanjut Bang Chandra udah garuk-garuk, silakan Bang Chandra. Belum nyampe nih Ustaz, belum nyampe. Ini masuknya pada konsep sufistik ya, gitu, pada konsep sufistik sebenarnya. Untuk ungkapan rasa cinta mereka kok sampai segitunya, bahasanya kan begitu ya. Kalau kita nalar akliyah kayaknya kita belum sampai mereka itu sampai bisa sebegitunya gitu ya, gitu. Ada konsep sufi yang pernah mungkin kita dengar, man arafa nafsah faqad aqrafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka tahu Tuhannya. Nah, ya dalam sejarah orang-orang sufi ya, termasuk Rabi'ah Adawiyah dan seterusnya, sehingga menghilangkan kecintaannya kepada sesuatu. Nah, itu yang tadi barangkali Bang Muhammad bilang itu sampai sebegitunya ya. Kita kok salah nalar ini kok belum sampai gitu loh. Nah, perjalanan itu memang bukan hanya sekedar kita pikirkan kok bisa sampai ya. Tentu mereka berjalan sampai pada tingkat demikian ya, karena perjalanannya bukan hanya sekedar akliyahnya, tapi
Nah tadi ya akal kolbunya sudah main. Ya, akal kolbunya. Kenapa akal kolbunya? Nah, seperti saya sampaikan dulu, al-akhlaq bidayatut tasawuf wa tasawuf nihayatul akhlaq. Jadi sebenarnya akhlak itu kan karakter. Ya kalau boleh dibilang tadi ya dalam bahasa Iqbalnya tuh ego ya, ego khuldinya manusia itu karakter. Nah, dalam karakter yang karakter yang baik-baik ini, karakter-karakter yang ia lakukan apa saja dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar logik bagi dia, tapi juga dihayati dalam perjalanannya. Ya, dihayati, diresapi gitu loh. Nah, yang kemudian makanya kan disebut dengan karakter, mensebadi dalam dirinya. Nah, mensebadi dalam dirinya bukan hanya geraknya, tapi sikapnya. Ya, bukan hanya geraknya, tapi juga sikapnya. Nah, ketika kemudian gerak dengan sikap itu menjadi sebuah satu kesatuan, nah ini dia akan nanti merasakan sesuatu yang lain. Nah, gerak dengan sikap dijadikan satu, dia akan menghasilkan sesuatu yang lain. Sekarang gini, ketika kita gerak, ya bergerak, ya itu akan merasakan sesuatu yang lain, gerakan. Gitu. Tapi kemudian ketika diresapi, ya gerakan itu akan menghasilkan yang lain. Nah, jadi ketika gerakan kemudian ya dilakukan dan dihayati akan menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, dalam konsep ibadah tidak akan membekas ketika kemudian hanya sekedar, makanya kan dulu saya bilang bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanya sebagai kendaraan aja, tempat saja, ya. Nah, bagaimana nikmatnya berkendaraan, bagaimana ininya ini nggak akan membekas itu kalau tidak dihayati, kan gitu. Makanya kemudian ibadah itu hanya menjadi kendaraan sampai pada tujuan. Kadang-kadang kita berkendaraan nggak sampai-sampai tujuannya gitu, kan gitu. Seperti halnya sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini bukan hanya sekedar menjauhkan, tapi ada sebuah karakter yang kemudian dilakukan itu, dia resapi itu, bagaimana itu. Nah, semuanya konsepnya ketika Allahu Akbarnya sudah sampai gitu loh. Itu sudah bisa ini, kemanapun tetap Akbar. Enggak, ketika di sholat doang bisa jadi begitu kan gitu. Nah, ini peresapannya bukan hanya ini ngelihat ini Akbar, ini Akbar, ini Akbar. Seperti halnya mohon maaf termasuk, saya yakin termasuk juga Iqbal itu ya label segala sesuatu itu udah labelnya Tuhan gitu loh, melabelnya Tuhan gitu loh. Jadi ngelihat, maaf bahasanya saya itu, ketika roda motor berputar lihat Allah, apa Allah, kan orang-orang seperti tarikat itu bisa itu seperti itu, menggenjot itu supaya semua yang berproses ini ya adalah keterkaitannya dengan kekuasaan Tuhan. Ketika itu mensembadi, itu akan menghasilkan hal lain. Itu tadi tuh. Menghasilkan hal lain, kekuatan hal lain. Makanya Iqbal juga mengatakan bahwa waktu itu adalah Allah di sini. Ini ada sebuah literasi saya baca ini agak serem kalau kita baca begitu, misalnya yang tadi bahasanya Bang Chandra ini kita sampaikan di mana? Ya di masyarakat beberapa ini. Ya karena dia udah melabelkan sesuatu. Nah, itu keluarnya itu karena sudah ada sebadi dalam dirinya, semuanya berlabelkan Allah, termasuk tembok. Ketika apa saja yang dilihat bisa melabelkan itu. Nah, inilah yang kemudian bisa menghantarkan dia atau menghantarkan orang-orang sufi pada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada makomat tertentu yang kemarin kita baca di ininya Al-Ghazali, makomat gitu. Ya, pada tingkatan-tingkatan itu. Sehingga menafikan segala sesuatu gitu. Nah, makanya tadi ya itu baru ada bagaimana membentuk karakter itu. Ketika udah penghayatan, ya, makanya kemudian tasawuf itu al-akhlaq ya. Al-akhlaq bidayatut tasawuf wa tasawuf nihayatul akhlaq, akhir daripada akhlak. Nah, pembentukan daripada akhlak itu bukan udah mengkarakter, tapi tadi udah menghasilkan itu tadi. Nah,
kita nggak kena sampai karena tidak pernah meresapi tadi. Nah, seperti halnya gini, kita makan 4 sehat 5 sempurna, apa kita merasakan ketika, udah seger nih, ini 4 sehat nih, nah ini 5 sempurna nih, atau ini kan enggak, gitu loh. Nah, itu mereka melakukan itu dan bisa merasakannya. Nah, ini yang kita tidak bisa. Nah, itu bisa dirasakan, makanya dalam filsafat itu kemarin saya sampaikan bahwa sebagai muslim dalam perjalanan pemikiran sampai pada mentok ya. Mohon maaf tadi kan Bang Ahmad ada klinik-klinik mistis tadi ya. Dalam Islam tuh nggak ada klinik-klinik mistis kita. Gitu loh. Jadi lebih kepada sebuah kekuatan inilah yang tadi sebenarnya dinafikan dalam konsep ajaran Islam itu dinafikan klinik mistis. Tadi lebih kepada tadi kekuatan-kekuatan ilahiyah di situ. Nah, inilah kekuatan-kekuatan ilahiyah tadi yang adalah manifestasi dari perjalanan religiusitas seseorang muslim, termasuklah mungkin para filosof-filosofnya Al-Ghazali tadi, Iqbal tadi, sehingga ia memanifestasikan alam semesta ini sebagai Tuhan. Bahkan tadi waktu adalah sebagai Allah. Nah, itu loh. Karena memang mungkin dalam zikirnya dia, nah zikir dan pikirnya dia itu ya. Itu ngelihat sesuatu Allah. Jadi bukan sekedar Allah mulutnya, ngelihat pandangan matanya sudah berbentuk tadi, berbentuk zikir Allah seperti itu. Nah, mungkin kita belum sampai merasakan itu antara tadi gerak kita baik lewat zikirnya, nah lewat pikirnya, ya lewat ya gerakan kita kan masih mencar nih, ya kan gitu loh, ya zikir memikir kita, hati kita mau kemana, ya mikir memikir kita sadar, ya tetap ininya kemana. Nah, mungkin mereka itu bisa jadi pada tingkatan itu bisa mensebadikan keseluruhannya tadi antara pikir kemudian zikir, ya sehingga raganya tuh boleh dibilang hilang, tercerabut karena memang semuanya sudah bisa berkontemplasi kepada Sang Zat yang Maha Kuasa seperti itu. Ya. Nah, ini saya kira itu Bang Salman, Bang Chandra, Bang Muhammad kemana nih? Ada. Sembunyi di berat memang. Emang berat ini Bang Muhammad, berat. Ya, maksudnya sampai gini sampai pemahaman yang Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang saya masih maksudnya kok sampai cintanya itu dia menganggap sebagai Tuhan gitu maksudnya. Padahal kan secara konsep filosofi itu kan bahwa dia itu nggak boleh menyamakan gitu kan, bahwa sifat 20-nya itu kan harus dipakai gitu ya agar selamat. Itu yang masih jadi misteri gitu maksudnya. Iya. Tanya yang belum nyampe Bang Ilyas. Tapi mungkin yang rame yang ini ya, yang bikin rame yang menyimak gitu. Maksudnya kan kalau beliau mungkin untuk pribadi gitu, ketika ditanya, yang pernah saya dengarkan gitu, terus ketika ditanya siapa kamu di dalam jiwa ini, Allah gitu, di dalam baju ini ada Allah gitu. Nah, itu kan mungkin dari si pelaku ya karena sudah menyatu kan, tapi yang bikin rame, bikin viral atau bikin ini kan pasti si pendengar kan, kita yang bertanya gitu. Makanya perlu tahapan-tahapannya yang memang yang tadi disampaikan beliau. Iya sih, tapi yang bikin saya ini kan itu sangat-sangat berbahaya gitu, cintanya melebihi bahwa dia itu sebagai Tuhan, padahal secara nalar kan sebagai makhluk. Itu yang berbahayanya bagi orang awam Bang Ilyas. Mungkin orang sufi mah bagus sekali itu dibilang. Jangan terlalu dipikirin Bang Ilyas, jaga imun. Kalau orang awam mah nggak bakal nyampe otaknya Bang Ilyas.
Pasti ada masalah lain, Bang Ilyas. Makanya saya kalau mendengar Bapak pengajian filsuf itu yang saya nggak paham. Maksudnya dia sampai ada tahapan fasenya tentang zikir, ada yang zikirnya apa namanya, illallahnya dikencengin langsung, ada yang itu, ada yang direndahin suaranya. Kata saya, apakah apa namanya, seperti itu gitu para filosof itu mengarang kitab itu bahwa harus dikencengin, harus ini. Nah kan secara bahwa Al-Quran kan konsepnya kan ikro, akan tetapi kan nggak boleh namanya, nggak boleh yang namanya melebihi akal gitu. Kalau seandainya dia melebihi akal, berarti kan konsepnya udah konsep ketuhanan gitu kan. Itu yang saya masih mencari gitu. Ya. Ini makanya di awal pernah saya sampaikan bahwa ketika dulu filosof itu dikatakan bahasanya murtad, musyrik, ya karena tadi bahasanya betul, bahasanya Abang Muhammad tadi nggak boleh melebihi akal. Nah, ketika melebihi akal, nah ini yang oleh filosof di awal itu mereka katakan mistik-mistik itu nggak ada. Makanya kemudian dalam Islam itu bagaimana memahaminya itu bukan dengan akal, tapi dengan kolbu. Nah, makanya pernah saya sampaikan kan kenapa kemudian bahasa kolbu itu dikatakan dalam Al-Quran itu tidak memahami. Nah, artinya bagaimana sebenarnya ada sisi lain yang harus bisa dipahami dari kolbu itu. Ya lahum qulubul la yafqahuna biha, ya walhum a'yunun la yubsiruna biha. Nah, ini sebenarnya yang kemudian bagaimana kita memahami itu, yang ketika akal kita nggak sampai, kita pahaminya dengan kolbu, dengan keyakinan, dengan keimanan, ya, dengan konsep ajaran yang ada dalam kolbu kita. Nah, memang kita nggak juga bisa berterima kalau memang tadi kita ukuran pikiran kita, kemudian orang-orang seperti itu mengaku, apalagi kaitannya tadi disandingkan dengan kata-kata Tuhan, ya lebih jauh lagi memang Labdul Jalalah itu memang nggak laik itu buat kita. Nah, itu barangkali sebagai bagian khazanah pemikiran kita yang nggak mesti kita keluarkan tadi Pak Salman itu ya Pak Muhammad itu. Ini bisa kacau memang kalau kita sampaikan gitu loh. Ya, itu bisa kacau gitu. Itulah perjalanan, ya tadi saya sampaikan tadi, perjalanan religiusitas para filosof-filosof itu seperti itu. Nyatanya memang ada seperti itu. Nah, mungkin kalau saya sih menanggapi hal itu bagian dari kenikmatan yang dia rasakan sebagai kenikmatannya keberimanannya mereka lah gitu loh. Perjalanan religiusnya mereka lah. Walaupun secara mungkin konseptual akliyah tidak bisa kita terima, apalagi kaitannya tentang konsep pemikiran yang kita kaitkan dengan akliyah, kaitannya dengan pemahamannya mereka tadi ya. Kanan gitu. Gimana teman-teman, cukup kali ya? Ya. Atau mungkin ada yang sebentar sebelum kita akhiri, ya kemarin belum absen saya lupa nih. Oh iya, Sat. Sebenarnya ada 5 pokok pemikiran Muhammad Iqbal juga. Ya, ini kaitannya secara global perlu saya sampaikan ya, bahwa yang pertama yang pertama yang ini yang sampai saat sekarang masih menjadi rujukan intelektual dari kalangan muslim dan non muslim ya. Yang pertama, memandang sejarah sebagai gerakan progresif. Nah, ini pemikiran Iqbal. Memandang sejarah sebagai gerakan progresif. Nah, artinya bahwa
dalam perubahan kehidupan ini ya ada hal-hal progresivismenya, ya ada ajaran progresifnya, ada keberkembangannya yang terus berpacu. Yang kedua, ijtihad sebagai soko guru gerak Islam. Nah ini ya, ijtihad sebagai soko guru gerak Islam. Nah ya ini pun kan jelas masih banyak dipakai. Nah ini kalau lihat analog dengan pemikirannya dia tadi kan ini ijtihadnya dia, nah, kesungguhan dia, bajlujuh di pemikirannya sehingga sampai pada titik itu gitu loh. Nah ini bisa bagian daripada itu. Kemudian yang ketiga ya, penegasan kembali konsep Al-Quran mengenai alam semesta empiris sebagai tanda-tanda ayat Allah. Masih koridor itu kan ya, penegasan. Ya cuma mungkin cara menegaskannya dengan pola yang berbeda tadi. Ya, pada intinya sebenarnya penegasan kembali konsep Al-Quran ya mengenai alam semesta empiris sebagai tanda kebesaran Allah atau ayat Allah. Yang keempat, intuisi sebagai kelanjutan rasio. Nah, intuisi sebagai kelanjutan rasio ya. Yang kelima, ia menegaskan ya perkenanan Al-Qur'an kepada amal, menegaskan ya penekanan Al-Qur'an kepada amal. Ini 5 hal ya pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal yang dipakai hingga saat ini. Ya. Saya kira itu. Salman, silakan ditutup tadi. Siapa yang ini? Pemateri, maaf. Ya. Saudari Monik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dan juga kepada dosen tentunya. Sama Monik. Kemudian tutup muncul. Yang baik itu datangnya dari atas, yang salah pastinya dari manusianya gitu ya kan. Dari atas dari mana? Emang Tuhan itu di atas. Atas bawah dong. Dari Allah, Bawah, dari kiri, Allah. kanan. Atas kan nggak di mana-mana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Baik, Ustaz. Baik, siap, Ustaz. Ya. Adin Rahman hadir. Ahmad Sofyan ada? Ahmad Sofyan? Ada, Sat. Di layar ada, Sat. Tapi ada. Baik. Salman ada. Agung? Ada, Sat. Siti Rahayu? Ada. Putri? Salsabila? Ada. Salsabila? Hadir. Siti Fatimah? Ada. Nur Aini? Ayu Widyaningrum? Nah, piring. Budi Chandra ada? Ayu ada Ayu? Ayu nggak ada. Naga? Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Waduh ini Hadir Ustaz. biasanya ini nih Pak Naga. Lagi sakit. Irsal. Oh ya sama kita baru makan nih. Irsal. Irsal nggak ada, Ustaz. Kurang sehat Ustaz. Oh ya. Adi hadir Adi Ustaz. Hadir Ustaz. Ya Irsal wujud Irsal. Lama wujud, Ustaz. Lama wujud. Monika. Hadir Ustaz. Saiful. Irunisa. Hadir Ustaz. Hadir. Siska. Hadir Ustaz. Mega. Baik. Mega. Muhammad Ilyas. Hadir Ustaz. Hadir. Nidaul Hasanah. Lama wujud, Ustaz.
Mawjud. Siti Dahria. Mawjud. Mawjud. Zahratul Aini. Hadir Ustaz. Baik. Ibnu Ubaidillah. Mawjud. Baik. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan yang kurang sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah, Ustaz. Ya, jazakallah. Kadzalik. Ke di mana